Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 51-55. Setelah master ketiga mendengarnya, dia mau tidak mau bertanya, "Tuan ke-9, apakah bos di sana bernama Li Ziran?" "Iya, itu disebut Li Ziran? Ada apa?" "Ada ledakan di kepalaku." Lao Jiu menembus langit. Dia dengan waspada berkata kepada Lao Jiu, "Tuan Jiu, saya ingin menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini." Lao Jiu tampak terkejut. "Hah, ada apa? Apakah ada yang salah?" "Saudara 9 yang tersinggung, jangan ikut campur," kata Tuan ketiga. Lao Jiu mencibir dan berkata, "Hehe, ada orang lain yang tidak mampu saya beli. Saya ingin melihat wanita seperti apa yang tidak mampu saya beli." Tuan ketiga bergumam-bergumam, "Kakak Jiu, wanita ini sangat istimewa. Apa yang harus aku katakan? Satu-satunya cara untuk mengacaukannya adalah kematian. Bahkan kakak Jiu tidak terkecuali. Hong San, siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan itu kepada Jiu brother?" "Ya, apa?" Mendengar apa yang dikatakan master ketiga, Lao Jiu juga menjadi marah. "Oke, ceritakan tentang latar belakangnya. Siapa orang di belakangnya?" "Saudara Jiu, dengarkan saja bujukan saudara dan jangan ikut campur." Guru ketiga berpikir sejenak dan masih tidak mengatakan. Identitas orang itu dirahasiakan. Jika dia mengatakannya, dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. "HMPH, Hong San, apakah kamu meremehkanku? 9 tua, nah, keluarlah." Old Nine meraung marah, "Kamu akan menyesal jika kamu tidak mendengarkanku." Tuan ketiga meraung. Hasilnya dibuang oleh beberapa orang. Sisi lain, Li Ziran kembali ke Taman Oriental dengan patah hati. Jika ini terus berlanjut, proyek tidak dapat dilakukan, dan dia bahkan tidak dapat membayar sewa di sini. "Ada apa? Apa ada yang salah? Kurang dari bear lebih besar dari Ye Junlin bertanya." Li Ziran memberitahu Ye Junlin apa yang terjadi. Ye Junlin bertanya setelah mendengarkan, "Apakah mereka yakin akan datang besok malam?" "Iya. Saya tidak tahu siapa di belakang mereka. Bagaimanapun juga, tujuan mereka adalah untuk mencegah proyek saya dapat dilanjutkan. Serahkan padaku. Besok aku akan pergi ke lokasi konstruksi malam ini." Setelah Li Ziran tertidur, Ye Junlin datang ke balkon. Dia menelepon, "King Long, saya butuh sekelompok orang besok malam." "Jenderal, Anda harus menghubungi Kilin. Kilin punya banyak orang." "Segera." Kilin berinisiatif untuk menghubungi Ye Junlin. "Jenderal, tolong hubungi saya benar. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda di Suzhou dan Hangzhou baru-baru ini. Saya melatih sekelompok cadangan pasukan khusus di Suzhou dan Hangzhou. Kualitas prajurit individu setelah pelatihan saya tidak berbeda dengan pasukan khusus. Di sana totalnya 200 orang, oke. Besok malam, kamu akan membawa pasukan ini. Ada misi tempur." Ye Junlin tampak murung. Jenderal mengerti. Kebetulan pasukan ini telah kekurangan pertempuran yang sebenarnya baru-baru ini. Tepat. Terdengar bahwa Mayor Jenderal Kilin di ujung telepon sangat bersemangat. 5 jenderal besar di bawah komando Ye Junlin semuanya adalah jenderal besar. Namun nyatanya masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda. Mayor Jenderal King Long adalah komandan tempur secara keseluruhan. Sedangkan Mayor Jenderal Kilin adalah instruktur setan yang berspesialisasi dalam pelatihan pasukan khusus. Dalam 2 minggu terakhir, Mayor Jenderal Kilin telah melatih sekelompok pasukan khusus di Suzhou dan Hangzhou. 200 orang dipilih dari lebih dari 10.000 orang. Di hari kedua, Li Ziran mengikuti instruksi Ye Junlin dan terus bekerja seperti biasa. Adegan ini secara alami dilihat oleh orang lain dan menyebar ke telinga Lao Jiu. Lao Jiu sangat marah, dan berkata dengan marah, "Apa? Berani melanjutkan pembangunan?
ini tidak menganggap serius Lao Jiu saya. Xiao Dao akan membawa lebih banyak orang malam ini, menggunakan metode yang lebih kejam, dan menghapus beberapa darinya, selama karena tidak ada yang terbunuh. Mata Xiao Dao berkilat dingin, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Di malam hari, Ye Junlin meminta Li Ziran untuk memindahkan karyawan dari sini. Dia dan Mayor Jenderal Qilin tinggal di lokasi konstruksi. Merokok satu demi satu, menunggu kedatangan 9 tua. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang datang dari seberang. Xiao Dao membawa lebih dari 100 gangster kali ini, masing-masing mampu melawan dan melawan. Kali ini, mereka bahkan tidak membawa penduduk desa bersama mereka. Tidak perlu berteriak, jadi orang-orang ini takut mati, semua orang menghilang. Xiao Dao mencibir, "Kakak Dao, begitu kamu melangkah keluar, siapa yang tidak takut?" Yang lainnya dengan cepat tersanjung. Karena tidak ada orang di sini, hancurkan tempat ini. Perintah Xiao Dao, tepat ketika dia akan menghancurkan tempat ini. Ye Junlin dan Mayor Jenderal Qilin keluar dari kegelapan. "Aha, masih ada orang. Apakah kalian berdua di lokasi konstruksi ini?" Xiao Dao menatap Ye Junlin dan keduanya dengan bercanda. "Iya, kami akan menjaga lokasi konstruksi malam ini." Ye Junlin mengisap rokok. Xiao Dao melihat ke atas dan ke bawah, dan tidak bisa menahan tawa, melihat sosok dan pakaianmu. Sepertinya kamu adalah seorang prajurit, ya. Kalau begitu Li Ziran terlalu meremehkan kita, 2 mantan tentara ingin untuk memblokir kami begitu banyak orang, dan siapa yang kamu takuti dengan walkie-talkie? Xiao Dao memandang Ye Junlin dan keduanya dengan jijik. Setiap satu dari 100 orang di bawahnya tidak lebih buruk dari mereka yang telah pensiun dari ketentaraan. Oke. Berikan mereka berdua padaku sebagai sampah, jangan bunuh siapapun. Pisau terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Ketika bawahannya hendak pergi bersama, Qilin mengambil walkie-talkie dan berkata, "Aksi dimulai." Bang, suar sinyal meledak di udara. Xiao Dao dan yang lainnya ketakutan, menatap ke udara dengan tatapan kosong, bingung. Terutama karena saya tidak pernah mengalami pemandangan seperti itu. Saat berikutnya, ada langkah kaki tergesa-gesa di sekitar. Untuk sementara, Xiao Dao sedikit bingung. Ketika seorang prajurit pasukan khusus bersenjata lengkap muncul di depan mereka, pikiran semua orang menjadi kosong. Sebelum Xiao Dao bisa bereaksi, seorang prajurit khusus menabraknya secara langsung. Kedua pergelangan tangannya patah, dan pisau pendek di tangannya jatuh ke tanah. Meskipun gangster pembunuh ini sangat kuat, mereka tidak berdaya di depan pasukan khusus ini. Sebelum senjata diangkat, sendi pergelangan tangan patah, bahkan orang tersebut diturunkan ke tanah. Dalam sekejap mata, ratusan gangster yang dibawa oleh pisau semuanya meratap dan berteriak di tanah. Seorang tentara berseragam tempur datang ke Qilin dan memberi hormat, lapor ke Mayor Jenderal, tim cadangan pasukan khusus Qilin telah mengendalikan semua musuh. Mayor Jenderal Qilin melirik ke kronograf dan berkata sambil tersenyum, 59 detik, nyaris lewat. Berbohong ketika pisau dan yang lainnya di tanah mendengarnya, bola mata mereka akan terbang keluar, dan rahang mereka akan jatuh karena terkejut. "Apa, pasukan khusus, Mayor Jenderal? Apakah kita sudah menembus langit? Kami hanya bajingan. Apakah kami memerlukan pasukan khusus?" Kulit kepala Xiao Dao mati rasa, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Mereka tak terkalahkan di jalan, dan mereka tidak akan pernah menyangka akan bertemu dengan pasukan khusus. Mereka bahkan melihat serangkaian sinar inframerah mengarah ke mereka, dan semua orang mengerti apa itu. "Keluar, semua penembak jitu," perintah Qilin. Tim penembak jitu muncul satu persatu. Pisau itu benar-benar akan memuntahkan darah. Bahkan ada penembak jitu, tanyakan tentang identitas mereka. Ye Junlin sedang merokok. Melihat Ye Junlin, Xiao Dao merasa semakin luar biasa.
Pria di sebelahnya adalah seorang mayor jenderal, tetapi dia memperlakukannya dengan hormat. Apa statusnya? Qilin mencengkeram leher Xiao Dao, mengangkatnya, dan menggantungnya di udara. Lao Jiu mengirim kami ke sini. Xiao Dao sangat ketakutan hingga mengompol, dan menjelaskan semuanya. Biarkan Lao Jiu datang menemuiku dalam waktu setengah jam, jangan biarkan aku pergi menemuinya. Qilin tersenyum aneh tapi menakutkan. Oke, aku akan segera menelepon. Xiao Dao sangat ketakutan hingga dia pipis. Saat ini, Lao Jiu sedang bersenang-senang di bar. Apa, masalahnya sudah diselesaikan? Baru saja orang-orang dari keluarga Li masih bertanya apakah ini sudah berakhir. Setelah menerima panggilan Xiao Dao, Lao Jiu bertanya dengan tenang. Kakak Jiu tidak sehat, sesuatu yang serius terjadi. Akibatnya, suara panik Xiao Dao terdengar dari ujung telepon. Apa yang terjadi, kakak ke-9? Cepatlah, kita sudah ditahan. Sebelum Xiao Dao selesai berbicara, telepon ditutup. Begitu Lao Jiu mendengar ini, dia langsung berteriak, kumpulkan semua saudara dan ikuti saya. Setengah jam kemudian, sebuah van muncul di lokasi konstruksi. Di bawah kepemimpinan Lao Jiu, ratusan preman menyerbu masuk bersama. Mereka melihat bahwa Xiao Dao dan yang lainnya semuanya tergeletak di tanah, dan ada dua orang berdiri di depan mereka, Ye Junlin dan Qilin. Di mana tempat sucinya? Apakah kamu berani melaporkan namamu? Lao Jiu bertanya dengan dingin. Meskipun dia melihat sesuatu yang tidak biasa di Jalan Suhang, siapa yang dia takuti? Jiu tua, kan? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tanya Ye Junlin. Kamu apa? Beraninya kamu bertanya padaku? Lao Jiu berkata dengan jijik. Patah. Tapi dia tidak pernah memikirkan adegan selanjutnya. Qilin mengeluarkan pistol dan meletakkannya di antara alisnya. Pistolnya masih dimuat, konyol, semua orang bodoh. Bahkan Lao Jiu gemetar. Tidak ada yang berani menodongkan pistol ke arahnya. Lao Jiu mengangkat tangannya, kakinya gemetar. Bicaralah jika Anda ingin mengatakan sesuatu, saudaraku. Senjata ini adalah model yang sangat istimewa, mungkin dari tentara. Lao Jiu adalah seorang veteran. Dapat dilihat bahwa Ye Junlin dan Qilin memiliki momentum yang menentukan untuk membunuh dan menyerang tentara. Terutama model pistol Qilin, Lao Jiu pernah melihatnya secara tidak sengaja. Pistol ini diperlengkapi untuk pasukan khusus. Qilin tidak berbicara, tetapi jaket yang dia kenakan tiba-tiba terlepas, memperlihatkan pakaian normal yang dia kenakan di bawahnya. Bawa bintang di pundak Anda, Jenderal Besar. Ternyata menjadi Jenderal Besar, boom, kepala Lao Jiu hampir meledak seperti disambar petir. Hal semacam ini bisa dihadapi sendiri, yang lebih menakutkan lagi adalah garis-garis sinar inframerah saling menjalin dan menyapu pipi mereka. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati semua orang. Saat berikutnya, semua lampu depan di lokasi konstruksi dinyalakan, menerangi tempat itu seterang siang hari. Baru pada saat itulah semua orang mengerti apa itu sinar inframerah, yaitu senjata yang diarahkan ke mereka. Kami bahkan melihat penembak jitu membidik mereka dari kejauhan. Para prajurit ini bersenjata lengkap, dengan beberapa granat tergantung di bahu mereka. Kakak ke-9, cepat berlutut, ini adalah pasukan khusus sialan. Teriak Xiao Dao di atas suaranya. Lao Jiu dan yang lainnya berlutut satu demi satu. Semua senjata di tangannya juga terlempar ke tanah. Saat ini, Lao Jiu ingat apa yang dikatakan guru ketiga kepadanya malam sebelumnya. Ternyata saya benar-benar tidak mampu mengacaukan diri saya sendiri. Kuncinya adalah tuan ketiga benar-benar tidak bisa menceritakan dirinya sendiri tentang identitasnya. Saya salah, saya mengatakan semuanya. Menantu keluarga Li, Zhang Song, yang menghubungi saya, ini pesan teks dan catatan pengumpulannya, waktu dan memiliki pengalaman yang kaya semuanya keluar.
Qilin menyerahkan telepon ke Ye Junlin. Setelah membaca isinya, ekspresi Ye Junlin berubah menjadi besi. Keluarga Li sedang mencari kematian, bos. Kami baru saja ditipu. Tolong maafkan kami. Lao Jiu hampir mengencingi selangkangannya, tergeletak di tanah, dan bersujud. Kudengar kamu menghancurkan banyak bangunan di sini, dan kamu memperbaiki sebanyak yang kamu mau. Mulai besok, kalian semua akan bekerja di lokasi konstruksi, akan ada kerusakan mental juga, 50 juta. Ye Junlin berkata dengan dingin, oke, setujui semuanya, kita bisa menjadi sapi atau kuda. Lao Jiu tidak punya alasan untuk tidak setuju, mampu bertahan adalah keberuntungan terbesar. Mayor Jenderal Qilin mengambil pisau Lao Jiu dan meremasnya beberapa kali, dan parang itu diubah menjadi besi tua. Sekarang Lao Jiu Xiao Dao dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Belum lagi statusnya, tapi dari segi kekuatan, tidak masalah baginya untuk mengalahkan 1 atau 200 dari mereka sendirian. Jangan besok, mari kita mulai membangun malam ini, aku berharap bisa melihat efeknya besok pagi. Puff, kenapa kamu tidak mengerti arti dari sistem pembuangan limbah? Ini pasti akan membiarkan mereka mengambil kotoran besar. Tapi bagaimana mungkin Lao Jiu berani tidak patuh? Berani bertanya tentang hubungan antara ketua dan Nona Li Ziran. Lao Jiu bertanya dengan ketakutan, oh, dia adalah istriku. Jawab Ye Junlin, semua orang tersentak. Seketika mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah Ye Junlin dan yang lainnya pergi, Zhang Song segera menelepon. Bagaimana kabar Tuan Jiu? Saya masih menunggu pembayaran terakhir. Mendengar ini, Lao Jiu hendak meledak. Zhang Song, aku akan meniduri nenekmu. Kamu melumpuhkan saudaraku dan hampir membunuhku. Aku ingin membunuhmu. Tunggu, aku tidak bisa membiarkanmu. Lao Jiu menutup telepon. Zhang Song ketakutan. Li Tianhao tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Lao Jiu berkata bahwa saudaranya cacat, dia hampir mati, dan dia berkata dia tidak dapat menghindari kita. Zhang Song berkata tanpa daya. Ketika semua orang di keluarga Li mendengar ini, mereka hampir takut untuk buang air kecil. Kamu Junlin membuat janji, dia membunuh kita dengan melakukan ini. Keluarga ini benar-benar penuh kebencian, saya pikir cepat atau lambat akan jatuh ke tangan mereka, bukankah ini tulus untuk menyakiti kita? Meja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Wenfei bertanya dengan cemas. Apalagi yang bisa saya lakukan? Biarkan keluarga mereka meminta maaf. Li Tianhao berkata dengan marah. Hari kedua, Li Ziran, Li Wenyuan, dan para pekerja tercengang saat mereka datang ke lokasi konstruksi. Karena lokasi konstruksi dalam ayunan penuh, banyak bangunan yang dihancurkan hari itu dibangun kembali. Yang lebih menakutkan adalah para pekerja yang memindahkan batu bata, semuanya adalah pria bertubuh besar bertelanjang dada bertato. Bukankah ini orang-orang dari lusa kemarin? Li Ziran menyadari bahwa semua tukang batu bata ini adalah gangster yang datang untuk membuat masalah hari itu. Itu luar biasa, para gangster ini tidak dapat melakukan pekerjaan teknis, tetapi pekerjaan memindahkan batu bata adalah yang terbaik. Apa yang terjadi di sini? Li Ziran dan yang lainnya bingung. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan setelan tang hitam berlari, diikuti oleh sekelompok adik laki-laki. Ini membuat mereka takut pada pewarnaan plum. Apa maksudmu? Li Wenyuan mengeluarkan tongkatnya. Li Ziran juga sangat takut pihak lain akan membuat masalah. Akibatnya, Lao Jiu berkata sambil tersenyum, Nona Li Ziran, Tuan Li Wenyuan, halo, mereka semua memanggil saya Lao Jiu. Saya sangat malu karena membuat Anda bermasalah selama 2 hari ini, jadi saya memperbaiki yang dibongkar dalam semalam ya, dan lebih dari 200 saudara di bawah komando saya akan menjadi milik Anda untuk digunakan di masa depan, sampai selesai, saya akan mengurus sistem pembuangan limbah. Ngomong-ngomong,
kami bertekad untuk tidak membayar gaji kirim lebih dari 200 sukarelawan. Semua orang masih bajingan besar, tidak ada yang bisa memahami langkah ini. Tapi Li Ziran hanya bisa menerimanya. Pulang pada malam hari, Li Ziran bertanya, "Sebenarnya, Lao Jiu dan aku pernah tinggal di penjara yang sama, kami memiliki hubungan yang baik, dia pasti berusaha menyelamatkanku." Ye Junlin menjelaskan, Li Ziran memeriksanya pada siang hari, dan Lao Jiu memang berada di penjara, dan dia memang berada di penjara yang sama dengan Ye Junlin. Lebih sedikit kontak dengan orang-orang seperti itu di masa depan. Orang-orang yang kamu kenal di penjara tidak disebut kontak. Kamu juga meminjam 5 juta dari orang-orang di penjara, kan? Li Ziran dengan cepat memikirkan. Sumber dari 5 juta itu? Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Ya, itu benar. Oke. Ketika saya mendapatkan uangnya, cepat dan bayar kembali 5 juta itu. Sikap Li Ziran agak keras kepala. Di Villa Gunung Besar keluarga Ye. Ye Jiansen mengumpulkan semua orang di keluarga Ye untuk rapat. Ye Yilong dengan bersemangat berkata kepada semua orang, "Selama ini saya telah mengetahui bahwa pendukung Ye Junlin adalah 9 orang tua di jalan. Penjara yang diretasnya sampai mati adalah penjara yang sama dengan Ye Junlin. Dia dibebaskan dari penjara setahun yang lalu. Kebetulan, bahkan Master ketiga harus mendengarkan Lao Jiu." Di belakang panggung Junlin ini 9 tua. Li Mengyu bertanya dengan hati-hati, apakah kakek berusia 9 tahun ini baik? Ini cukup kuat, ada pepatah di jalan, Nan Xiaodu, Bei Lao Jiu, dan 13 Tai Bao tidak terkalahkan. Namun, Lao Jiu bukanlah yang paling kuat adalah Du Yuseng, dijuluki Raja Suhang, yang artinya dia adalah Raja Suhang. Sekarang ke-13 Tai Bao semuanya adalah bawahannya, setidaknya ada ratusan preman. Kata Ye Jiansen, kalau begitu kakek, apakah kita takut pada Lao Jiu? Li Mengyu bertanya. Ye Donghui mencibir, apa itu 9 tahun? Sangat mudah bagi kita untuk membunuhnya. Jika Du Yue lahir, kami akan takut. Niat membunuh yang haus darah muncul di mata Ye Jiansen. Oke. Bukankah batas waktu 1 bulan yang ditetapkan oleh Ye Junlin akan segera hadir? Mari atur semua kontak yang bisa kita hubungi, dan saya akan mengundang Du Yuseng lagi. Lihat kemana bocah kecilmu melarikan diri. Hahaha, trik kakek sangat bagus. Saat Du Yue lahir, Lao Jiu hanya bisa berlutut. Aku bahkan bisa membayangkan Ye Junlin tercengang. Hahaha. Keluarga Ye tertawa bersama. Mereka menganggap Lao Jiu sebagai pendukung Ye Junlin. Mereka ingin menggunakan Du Yuseng, orang paling berkuasa di Tao, untuk mengalahkannya. Tapi bagaimana mereka tahu identitas Ye Junlin? Keesokan harinya, keluarga Li Songkui dan Zhang Song dikirim untuk mencari Li Ziran. Li Ziran memandangi mereka dan bertanya, "Ada apa? Ada apa? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah?" Ye Junlin melukai bawahan Lao Jiu. Kamu telah membuat marah Lao Jiu. Anda benar-benar khawatir. Zhang Song mencibir dan berkata, jadi kalian semua harus minta maaf, kalau tidak, masalah ini belum berakhir. Li Ziran tersenyum mengejek di sudut mulutnya. Sepertinya kamu menemukan orang-orang itu. Bersambung.